Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sudah menyetor uang ratusan juta rupiah. Dana sudah terkumpul. Penyelenggara sudah siap menjalankan tugasnya. Namun ironisnya, Haji Khusus 2026 justru terancam gagal. Ini bukan isu kecil. Ini bukan persoalan teknis biasa. Ini adalah tanda kegagalan sistem yang berulang. Pertanyaannya sederhana, tapi menyakitkan. Kalau dana jamaah sudah ada, mengapa justru tidak bisa digunakan? Apakah negara kembali terjebak pada prosedur yang ia ciptakan sendiri? Apakah kepastian jamaah harus selalu kalah oleh birokrasi? Waktu terus berjalan. Arab Saudi sudah menetapkan tenggat ketat. Sementara di dalam negeri, dana jamaah masih tertahan tanpa kejelasan. Jika kondisi ini dibiarkan, yang terancam bukan hanya keberangkatan jamaah, tetapi juga kepercayaan publik terhadap tata kelola haji nasional. Dan pertanyaan paling penting hari ini adalah, apakah negara akan kembali hadir terlambat? Ini bukan suara satu dua pihak. Ini adalah teriakan kolektif dari sedikitnya 13 asosiasi resmi penyelenggara ibadah haji khusus, PIHK. Mereka tidak sedang mencari panggung. Mereka tidak sedang membuat sensasi. Mereka bicara karena situasinya sudah masuk zona darurat. Bayangkan, pelaku resmi yang setiap tahun mengurus keberangkatan jamaah, yang memahami detail teknis dan jadwal Arab Saudi, kini secara terbuka menyatakan bahwa Haji Khusus 2026 berpotensi gagal. Pernyataan ini jelas bukan main-main. Kalau para penyelenggara saja sudah angkat suara, artinya masalah ini bukan sekedar miskomunikasi atau kendala administrasi biasa. Ini sinyal bahwa ada sesuatu yang sangat serius dan mengancam di balik layar. Pertanyaannya sekarang, jika peringatan seterang ini sudah disampaikan, apakah negara masih akan diam dan menunggu masalah ini meledak? Mari kita bicara apa adanya, tanpa basa-basi. Masalah terbesar Haji Khusus 2026 bukan kekurangan dana. Bukan juga karena jamaah sepi, apalagi karena Arab Saudi. Masalahnya satu, uang jamaah terkunci di dalam sistem. Setiap calon jamaah haji khusus sudah menyetor dana dalam jumlah sangat besar. Uang itu nyata, tercatat, dan aman. Namun hingga hari ini, dana tersebut tidak bisa dicairkan dan tidak bisa digunakan oleh penyelenggara resmi. Akibatnya fatal. PIHK berada dalam posisi lumpuh. Mereka tidak bisa membayar kontrak layanan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tidak bisa mengamankan hotel, transportasi, dan layanan penting lain di Arab Saudi. Ironisnya, semua ini terjadi bukan karena uang tidak ada, melainkan karena mekanisme pencairan tidak bergerak. Sistem lebih cepat menahan dana, tapi sangat lambat menggunakannya untuk kepentingan jamaah. Inilah titik krisis yang sesungguhnya. Arab Saudi tidak peduli dengan panjangnya birokrasi Indonesia. Mereka tidak menunggu rapat, regulasi, atau tarik ulur kebijakan. Yang mereka pahami hanya satu hal, bayar tepat waktu atau tersingkir. Untuk Haji 2026, Saudi sudah menetapkan jadwal yang sangat ketat. Layanan Arafah, Muzdalifah, dan Mina harus dikunci dan dibayar sejak awal Januari. Hotel serta transportasi darat wajib lunas paling lambat 20 Januari 2026. Dan seluruh kontrak layanan harus tuntas sebelum 1 Februari 2026. Jika tenggat ini terlewati, dampaknya bukan sekedar keterlambatan. Harga melonjak drastis, fasilitas diturunkan, dan kontrak bisa dibatalkan sepihak. Tidak ada toleransi, tidak ada negosiasi ulang. Masalahnya, ketika waktu terus berjalan, dana jamaah justru masih terkunci. Saudi melaju dengan jam mereka sendiri, sementara Indonesia terjebak di tempat. Dan di antara dua sistem ini, jamaah kembali berada di posisi paling rentan. Kondisi ini bukan hal baru. Publik pernah menyaksikannya dengan jelas pada kasus Haji Furoda tahun lalu. Jamaah sudah membayar, sudah berharap, bahkan sudah bersiap berangkat. Namun pada akhirnya, banyak yang gagal berangkat tanpa kepastian dan tanpa perlindungan yang tegas. Sekarang polanya terasa sangat mirip. Dana jamaah sudah masuk, waktu terus berjalan, namun sistem justru berjalan di tempat. Jamaah kembali diminta bersabar, diminta menunggu,
diminta memahami. Padahal yang dipertaruhkan bukan sekedar jadwal, tapi hak jamaah atas kepastian ibadah yang telah mereka bayar mahal. Pertanyaannya menjadi sangat menyakitkan. Sampai kapan kesabaran jamaah dijadikan penyangga kegagalan tata kelola? Jika setiap krisis selalu berujung pada jamaah yang harus mengalah, maka ini bukan lagi insiden, ini pola, dan pola seperti ini berbahaya jika terus dibiarkan. Masalah ini tidak bisa lagi disederhanakan sebagai kendala teknis. Istilah itu sudah terlalu sering dipakai untuk menutupi kelambanan sistem. Faktanya, dampak dari masalah ini sangat nyata. Jamaah kehilangan kepastian, penyelenggara kehilangan ruang gerak, dan negara perlahan kehilangan kepercayaan publik. Haji bukan urusan administratif biasa. Ini bukan proyek yang bisa ditunda, diuji coba, lalu diperbaiki belakangan. Haji adalah mandat negara yang menyangkut ibadah, keselamatan, dan hak warga negara. Ketika dana jemaah sudah disetor penuh, kewajiban negara adalah memastikan dana itu bekerja tepat waktu, bukan justru terjebak dalam birokrasi berlapis. Jika prosedur lebih diprioritaskan daripada nasib jemaah, maka yang gagal bukan sistem teknisnya, tetapi keberpihakan kebijakan itu sendiri. Asosiasi PIHK tidak datang membawa keluhan kosong. Mereka menyampaikan 3 tuntutan tegas demi menyelamatkan Haji Khusus 2026. Pertama, dana jemaah yang sudah disetor harus bisa dicairkan tepat waktu. Tidak boleh lagi terjebak prosedur berlapis yang justru melumpuhkan penyelenggara. Uang jemaah bukan pajangan di rekening, tapi modal layanan yang harus segera bekerja. Kedua, kebijakan keuangan haji harus diselaraskan dengan timeline resmi Arab Saudi. Jangan sampai aturan di dalam negeri justru membuat Indonesia selalu terlambat dan kehilangan posisi tawar. Ketiga, dialog darurat lintas lembaga harus dilakukan sekarang, bukan setelah kegagalan terjadi. Kementerian terkait, BPKH, dan PIHK wajib duduk satu meja dengan solusi konkret. Karena jika ini terus ditunda, bukan hanya Haji 2026 yang terancam, tetapi juga kepercayaan jemaah terhadap sistem haji nasional. Pertanyaan paling menyakitkan dari semua ini adalah, jika Haji Khusus 2026 benar-benar gagal, siapa yang akan bertanggung jawab? Apakah jemaah lagi-lagi hanya diminta bersabar dan menerima keadaan? Ataukah kegagalan ini akan kembali dibungkus dengan istilah klasik, kendala teknis? Padahal faktanya jelas. Dana jemaah sudah disetor penuh, deadline Saudi sudah ditetapkan, risiko sudah diperingatkan sejak awal. Jika semua sinyal bahaya ini diabaikan, maka kegagalan bukan lagi kebetulan, melainkan akibat dari pembiaran. Negara tidak boleh bersembunyi di balik regulasi yang kaku, sementara jemaah menanggung ketidakpastian. Karena haji bukan urusan administratif semata, ini menyangkut hak warga negara, amanah ibadah, dan tanggung jawab negara yang tidak boleh luntur begitu saja. Waktu terus berjalan, sementara masalah ini belum juga diselesaikan. Deadline dari Arab Saudi tidak akan berhenti hanya karena birokrasi di dalam negeri belum siap. Setiap hari keterlambatan mempersempit ruang gerak, menaikkan risiko, dan mendekatkan Haji Khusus 2026 pada kegagalan nyata. Dana jemaah masih terkunci, sementara harga layanan terus bergerak naik, dan kontrak bisa hangus kapan saja. Ini bukan lagi soal kesabaran, tetapi soal tanggung jawab. Negara tidak boleh bersikap pasif, apalagi defensif. Jika keputusan terus ditunda, yang dipertaruhkan bukan hanya keberangkatan jamaah, tetapi juga kepercayaan publik terhadap tata kelola haji nasional. Waktu hampir habis. Jika hari ini tidak ada langkah tegas dan cepat, maka besok kita tidak sedang membahas solusi, melainkan membicarakan kegagalan yang sebenarnya bisa dicegah. Sekarang pertanyaannya kami kembalikan kepada Anda semua. Apakah masalah ini benar-benar hanya soal teknis administrasi? Ataukah ini bukti nyata bahwa tata kelola haji khusus kita masih bermasalah? Dana jamaah sudah disetor penuh. Waktu terus berjalan. Deadline Arab Saudi tidak bisa ditawar. Jika situasi ini berujung pada kegagalan, siapa yang akan bertanggung jawab? Apakah jamaah lagi-lagi diminta bersabar dan mengikhlaskan? Atau negara akhirnya hadir dengan solusi nyata? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Suara publik penting agar masalah ini tidak didiamkan. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, karena pembahasan Haji 2026 belum selesai dan akan kami kawal sampai tuntas.